Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdania dari kelas PTIKF 2019. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran. Namun, sebelum kita membahas apa itu fungsi dan manfaat media pembelajaran, kita akan membahas apa itu media pembelajaran. Nah, dalam kata media terdapat dua kata, yaitu media serta pembelajaran, di mana media di sini merupakan bentuk tunggalnya medium, berasal dari bahasa Latin yang berarti antara atau perantara yang merujuk pada sesuatu yang dapat menghubungkan informasi antara sumber dan penerima informasi. Namun secara umum, pengertian media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Namun dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah peralatan fisik apa saja yang didesain secara terencana dan sistematis untuk memberikan pesan-pesan pembelajaran dengan maksud menciptakan kondisi belajar yang efektif dan efisien. Semua peralatan termasuk barang bekas yang dirancang untuk kebutuhan pembelajaran dinamakan media pembelajaran. Dengan kata lain, media pembelajaran adalah semua perangkat lunak atau software dan atau perangkat keras hardware yang berfungsi sebagai peralatan dan digunakan untuk menyalurkan pesan-pesan pembelajaran dari pengirim ke penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik sehingga terjadi efektivitas dan efisien proses pembelajaran. Namun, banyak yang bertanya, apakah media dapat berpengaruh pada hasil belajar? Nah, menurut Kozma, pada tahun 1991, media bukan hanya berkontribusi besar pada proses dan hasil belajar, melainkan dapat meningkatkan motivasi dan gairah belajar. Oleh karena itu, media dan belajar memiliki hubungan yang sangat signifikan dalam menciptakan kondisi belajar secara efektif dan efisien. Namun, pada tahun 2012, Skanan menemukan bahwa media dapat memfasilitasi belajar dan dapat meningkatkan pemahaman materi pembelajaran. Bahwa media dapat menarik perhatian, meningkatkan minat belajar, mengembangkan iklim belajar, dan menciptakan keberterimaan ide-ide dan pandangan. Ada 3 kata lain dari media pembelajaran, yaitu media, sumber belajar, serta bahan ajar. Di mana media di sini adalah segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan dari pengirim kepada penerima. Dan sumber belajar yaitu segala sesuatu yang dapat menghasilkan pesan sebagai bahan atau objek kajian dalam pembelajaran. Sedangkan bahan ajar adalah segala sesuatu yang berisi pesan yang dimanfaatkan dalam pembelajaran, biasa disebut dengan materi. Contoh dari media di sini adalah audio, video, objek, cetak, visual, serta orang. Nah, contoh dari sumber belajar yaitu orang, buku, benda, tempat, peristiwa, lingkungan, serta bahan. Sedangkan contoh dari bahan ajar yaitu cetak, model, audio, audiovisual, interaktif, dan lingkungan. Nah, banyak yang bertanya bahwa untuk apa belajar media pembelajaran? Nah, media pembelajaran digunakan untuk memudahkan pengajar dalam menyempurnakan materinya dengan memberikan simulasi, memberikan pemahaman lebih terhadap peserta didik, memberi kemudahan untuk mempelajari lebih dalam materi yang dikaji. Serta melalui media pembelajaran, tujuan pembelajaran
dapat mudah tercapai, menciptakan inovasi pembelajaran, serta meningkatkan semangat belajar peserta didik. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yaitu fungsi media pembelajaran. Ada 4 fungsi media pembelajaran, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, serta fungsi kompensaris, di mana fungsi atensi di sini dalam media pembelajaran untuk menarik perhatian siswa dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran. Sedangkan fungsi afektif yaitu untuk menggugah emosi dan sikap siswa. Sedangkan fungsi kognitif dalam media pembelajaran berfungsi untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Sedangkan fungsi kompensatoris dalam media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Adapun tujuan penggunaan media pembelajaran secara umum yaitu membantu guru dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran pada siswanya, agar pesan itu lebih mudah dimengerti dan lebih menarik, serta menyenangkan kepada siswanya. Sedangkan secara khusus, media pembelajaran digunakan dengan tujuan memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa, serta mewujudkan situasi belajar yang efektif dan memberikan motivasi belajar kepada siswanya. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari media pembelajaran, yaitu media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Serta media pembelajaran juga dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi lebih langsung pada siswa dan lingkungannya. Adapun manfaat lainnya yaitu media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Dan media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Mungkin itulah tadi sedikit penjelasan mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.